Selamat pagi, salam sejahtera. Berjumpa kembali dengan saya, Dipus Kapitan SPD CGP Angkatan 11 dari SMP 1 Atap 92 Bian, Kabupaten Lebak. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Adrianus Alam Lemara, SPD. Beliau adalah guru pada SMP 1 Atap 92 Bian. Selamat pagi Pak Alam, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak Pijar, kabarnya baik. Bagaimana kabar Pak Pijar hari ini? Kabar baik juga Pak. Hari ini kita akan adakan percakapan pra-observasi. Terus nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas atau supervisi kelas. Siap Pak. Pak Alam, adapun tujuan dilakukan supervisi ini adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Dan kenapa hari ini kita lakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Betul ya Pak? Baik. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan ke Bapak. Pertama, kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran itu seperti apa? Baik Pak Pijar. Pada modul ajar yang saya buat adalah interaksi sosial. Itu sudah punya tujuan pembelajaran. Yang pertama menjelaskan interaksi sosial, terus kedua menyebutkan bentuk-bentuk interaksi sosial. Jadi ada dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya. Bagaimana area pengembangan yang ingin Bapak capai atau yang ingin Bapak lakukan observasi nanti? Untuk area pengembangan pada model pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Alam. Jadi area pengembangan yang ingin Bapak capai itu adalah model pembelajaran berdiferensiasi. Baik Pak Alam ya. Selanjutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di dalam kelas atau mungkin dari strategi dan model atau metode pembelajarannya? Baik Pak, untuk strategi yang saya gunakan ini adalah model diskusi. Jadi Pak Alam menggunakan model diskusi ya. Terus bagaimana media pembelajaran yang Bapak gunakan dalam kelas? Media pembelajaran yang saya gunakan ini berupa buku, terus ada PowerPoint, laptop, terus ada LCD untuk membantu mentayangkan PowerPoint. Oke, baik Pak Alam. Kira-kira kapan Pak Alam akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di kelas berapa? Baik, untuk jadwal mengajar saya ini terjadi besok hari Kamis pada jam ke-3 di kelas 7. Baik ya. Jadi nanti hari Kamis di kelas 7 pada jam ke-3 dan 4 saya akan melakukan observasi di kelas ya. Oke. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Setelah Bapak melakukan observasi dalam kelas, kita akan
mengadakan percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik ya. Sebelum saya akhiri percakapan kita hari ini, kira-kira apa yang Pak Alam dapatkan dari percakapan kita hari ini? Baik, Pak Pican, yang saya dapat hari ini, yang pertama saya berterima kasih atas percakapan kita pada hari ini. Terus berikut saya merasa lebih siap dan terarah dalam melaksanakan pembelajaran besok. Percakapan ini juga sangat membantu saya untuk lebih fokus dan pada pengembangan pengetahuan dan keterampilan, sehingga adanya observasi ini membuat saya merasa didukung dan termotivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembelajaran saya. Saya juga jadi punya waktu untuk merefleksi kembali rencana pembelajaran yang sudah saya buat. Luar biasa Pak Alam ya. Nah, jadi saya juga menyampaikan terima kasih ke Pak Alam atas waktunya yang sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya ya. Nanti hari Kamis Di kelas 7. ya, jam ke-3-4 kita akan bertemu dalam observasi di kelas ya. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai ketemu di kegiatan observasi kelas dan dalam percakapan pasca observasi. Terima kasih Pak Alam, selamat pagi dan salam sejahtera. Terima kasih Pak Pican. Buku atau di buku saja biar bisa jadi balik belajar buat kalian. Satu kelompok satu saja, satu buku saja, satu jawaban. Nanti presentasinya saya ambil ya. Jadi cara presentasi penyampaiannya itu diperhatikan baik-baik ya. Rapat ya, bisa kerjasama. Waktu saya beri waktu 20 menit ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Bersama saya Filipus Kapitan, CGP Angkatan 11 Kabupaten Lembata, unit kerja SMP N 192 Bian. Saat sekarang kita melakukan pasca observasi. Yang telah hadir sekarang Ibu pengajar praktik. Saya pengajar praktik Angkatan 11. Nama saya Anastasia Kewamoro, SPD. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya observer. Nama saya Adrianus Alam Lemara, SPD. Di sekolah ini saya mengampu mata pelajaran IPS. Terima kasih. Demikian sesi pengenalan pasca observasi. Baik Pak Alam, setelah kita melakukan beberapa tahapan, mulai dari pra observasi dan tadi kita observasi langsung di kelas. Saya sebagai observer mengamati langsung di kelas ya, dalam pembelajaran tadi di mata pelajaran IPS ya. Saat sekarang saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan ke Pak Alam. Bagaimana perasaan Pak Alam setelah melakukan pembelajaran di kelas tadi? Jadi perasaan saya setelah melakukan pembelajaran di kelas itu saya merasa senang ya, karena siswa di kelas itu cukup aktif dan bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ditambah lagi ada rekan sejawat yang memberikan umpan balik dalam proses pembelajaran. Baik Pak,
kira-kira apakah dalam pembelajaran tadi Pak Alam, menurut Pak Alam, tujuan pembelajaran itu sudah tercapai atau belum? Menurut saya sudah tercapai, tapi belum sepenuhnya tercapai. Kalau diukur berdasarkan presentasi itu berkisar di antara angka 80 sampai 89%. Ini terlihat dari rasa percaya diri saya, terus kolaborasi dan bagaimana diaktifkan siswa di kelas. Baik Pak, menurut Pak Alam, hal yang sudah disebutkan tadi, apakah ada hal-hal yang sudah baik atau yang belum, yang ingin atau perlu ditingkatkan lagi? Hal baik yang perlu saya tingkatkan itu merancang pembelajaran yang lebih interaktif dan menyiapkan media pembelajaran lain seperti Chromebook dan PPT. Oh, luar biasa ya Pak. Kira-kira rencana pengembangan diri ke depannya seperti apa? Secara pribadi itu saya akan mengikuti pelatihan atau webinar secara online atau offline untuk mengembangkan potensi saya. Dan saya juga berencana untuk meminta kepala sekolah agar mengadakan kegiatan-kegiatan pembuatan media pembelajaran dengan melalui pembel kita di sekolah, agar saya bisa mengimplementasikannya dalam kegiatan pembelajaran saya di kelas. Luar biasa sekali ya Pak Alam ya. Pak Alam, apa yang sudah Pak Alam gambarkan tadi atau Pak rencanakan tadi atau mengikuti webinar secara online, tadi juga saya mendengar bahwa Bapak juga ingin melakukan pendekatan ke kepala sekolah untuk kalau bisa diadakan kegiatan pelatihan terkait pembuatan media pembelajaran di sekolah melalui kombel kita di sekolah. Ini luar biasa Pak ya. Saya kira hal baik ini perlu ditingkatkan demi perkembangan peserta didik kita di sekolah. Baik Pak Alam ya, demikian percakapan kita pasca observasi. Kita akhiri dulu, tapi sebelumnya kebetulan saat ini juga Ibu Anas selaku pengajar praktik juga telah hadir bersama kita. Maka sebelum kita mengakhiri tentu mungkin ada umpan balik dari Ibu pengajar praktik. Saya persilakan. Baik, luar biasa. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang pertama, mari kita aplaus dulu untuk kegiatan tadi. Saya melihat dari dekat apa yang telah dilakukan tadi. Sedikit masukan buat saya dan juga penguatan dalam proses pembelajaran sudah terjadi interaksi yang baik antara Pak Pelipus dan juga teman sejawat. Dalam hal ini kita melakukan coaching. Coaching di sini dia bisa juga digunakan sebagai teman sejawat juga dengan antara kepala sekolah dengan guru, terutama dalam pembelajaran di kelas untuk menghidupkan kelompok belajar kita di sekolah. Salah satunya adalah proses coaching itu apabila dia berjalan baik, maka dia membutuhkan beberapa hal. Dalam hal ini adalah keterampilan kita bertanya. Dari keterampilan bertanya sebagai Pak Pelipus dan juga sebagai Pak Alam, keterampilan bertanyanya bisa dikembangkan lagi sehingga bisa memunculkan ide-ide yang cemerlang antara berdua ya. Bisa juga terjadi antara kita dengan siswa. Jadi dalam proses coaching itu yang sangat penting itu adalah keterampilan bertanya. Misalnya contoh saja kita diwawancarai di televisi. Orang begitu melihat satu kata kunci yang muncul, dia akan kejar kita sampai di sana. Bukan berarti kita menyamakan seperti yang di sana, tetapi dalam proses coaching itu keterampilan bertanya itu yang sangat dipentingkan. Lalu persiapan diri untuk menjawab sesuai dengan apa yang sudah kita laksanakan. Kedepannya saya berharap bahwa kombel yang ada di SNPN Sapat 9 Guardian
lebih dikembangkan lagi, sehingga bukan hanya antara Pak Pican dengan guru mata pelajaran IPS, tetapi untuk semua stakeholder yang ada di sekolah ini. Begitu juga dengan orang tua, begitu juga dengan siswa sebagai sasaran pembelajaran kita. Pada umumnya kita mengharapkan agar pembelajaran kita itu berpihak pada siswa ya. Salah satu cara yang kita pakai adalah ini, keterampilan kita bertanya kepada siswa juga itu akan mempermudah kita dalam mengetahui apa yang mereka sedang pikirkan, apa yang mereka mau sampaikan kepada kita. Mungkin hanya itu saja Pak Pican dan Alam. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, terima kasih Ibu Anas telah memberikan umpan balik pasca observasi ini. Dengan demikian maka kita akhiri dulu percakapan kita pasca observasi ini. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Ibu Anas yang sudah bersedia hadir, dan Pak Alam terima kasih banyak sudah bersedia menjadi observer ya. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih.